Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di bumi akan mati karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah kemudian pun mengatakan kepada Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, "Wahai Jibril, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau punya kedudukan yang mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang Maha Mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu. Mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu. Mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar itu, keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusyu fi Shalat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut yang kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan, menjalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, "Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya, yaitu fakir miskin." Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Rumah malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali mengabari datangnya hari kiamat." "Lantas, siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah.
"Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Israfil merupakan salah satu di antara nama malaikat yang masyhur dikenal tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Kira-kira seperti apa ya gambaran wujud dan sifat malaikat Israfil menurut berbagai hadis? Berikut gambarannya. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Rihlah La'adar Al-Akhirah menyebutkan bahwa pemilik sangkakala adalah Israfil alaihi salam, yakni seorang malaikat yang agung dan mulia di antara balai malaikat. Rasulullah SAW pun bersabda, sangkakala itu berbentuk tanduk, dalam riwayat lain tanduk yang sangat besar yang ditiup padanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Nabi SAW juga menyampaikan bahwa malaikat Israfil sebagai pemilik sangkakala selalu siap siaga menanti perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk meniup sangkakala. Karena itulah sosok malaikat Israfil tidak mengedipkan mata satu kali pun karena takut akan datangnya perintah untuk meniup sangkakala secara tiba-tiba. Rasulullah SAW melanjutkan dalam sabdanya tentang wujud malaikat Israfil. Sesungguhnya kedipan pemilik sangkakala atau malaikat Israfil sejak dipercayakan kepadanya untuk meniup sangkakala, maka ia pun selalu siap siaga melihat arsy. Seakan-akan dua matanya bagaikan dua bintang yang memancar. Artinya malaikat Israfil selalu melihat ke arsy dan tidak berpaling serta tidak berkedip dari arsy. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana aku merasa nyaman sedangkan pemilik sangkakala malaikat Israfil telah menelan abad, telah menghadapkan keningnya dan telah menyiapkan pendengarannya untuk meneti perintah meniup sangkakala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sebagai suatu tiupan yang mengagetkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surat An-Naml ayat 87. Disebutkan juga oleh Abu Al-Fajr Jamaluddin Ibnu Jauzi dalam kitab Bustanul Waizin Wariyat Al-Sami'ain bahwa Israfil adalah malaikat yang sangat besar. Satu sayapnya ada di timur dan satu sayapnya lagi ada di barat. Kakinya berada di lapisan ketujuh bumi yang paling bawah dan jaraknya 500 tahun perjalanan. Sementara itu, 7 lapis langit hanya sampai kedua lututnya. Lehernya meruntuk di bawah arsy Allah. Sementara itu, arsy ada di pundaknya. Ia membentangkan kaki kanannya dan mengundurkan kaki kirinya. Lauh Mahfud berada di depan matanya. Dia memegang sangkakala dan pandangannya selalu melirik ke arah arsy. Telinganya selalu waspada mendengar perintah Allah untuk meniup sangkakala. Benda yang selalu dipegangnya, yakni sangkakala, adalah sebentuk tanduk yang terbuat dari cahaya saat sangkakala ditiup. Berarti kiamat telah terjadi. Dan pada saat itu, hati manusia akan dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dahsyatnya huru-hara saat kiamat akan terjadi sejak ditiupkannya sangkakala bersamaan dengan angin yang ditiup kencang. Dan malaikat Israfil memiliki 600 sayap, sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun, satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuat Jibril tampak kecil.
Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada nabi dan juga malaikat. Artinya, kita harus meyakini adanya mereka dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk mengimani. Tak hanya nabi, malaikat pun mendapat utusan yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya malaikat Israfil yang mendapat tugas untuk meniupkan sangkakala pada akhir zaman nanti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Dikutip dari buku At-Tazkirah jilid 1 yang bertajuk Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, disebutkan bahwa para ulama sepakat malaikat peniup trompet sangkakala ialah Israfil. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sebagaimana disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya. Lantas, bagaimana kisah tugas malaikat Israfil? Malaikat peniup sangkakala serta apa saja tugasnya dalam agama Islam? Pertama, fakta terkait Israfil sebagai malaikat peniup sangkakala. Malaikat Israfil merupakan malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat nanti. Hal ini pun sudah tertulis dalam ayat Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 87 yang mana berbunyi yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Tak hanya itu, Rasulullah SAW pun pernah bersabda mengenai trompet sangkakala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala. Lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Dia berada di arsy tengah menunggu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup trompet tersebut. 2. Fakta mengenai trompet sangkakala yang ditiup Israfil. Dalam beberapa tafsir dan pendapat para ulama, disebutkan bahwa malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebanyak beberapa kali. Jumlah pertama yang disebutkan adalah sebanyak 2 kali, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimahullah berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 6-7 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Quran surat An-Nazi'at ayat 6-7. Tiupan itu disebut sebagai nafatul faza wa asaki, di mana tiupan ini menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian. Adapun tujuan ditiupkan sebanyak 2 kali, yaitu mencangkup 2 kejadian berupa kematian dan kebangkitan. Tetapi jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 tipuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, jarak antara 2 tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari nomor 4935. Selain 2 kali tiupan,
Ada pula yang berpendapat 3 kali tiupan. Tapi hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala trompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawab Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya bertanya, "Bagaimana besarnya ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafakul fazah untuk menakutkan. Kedua, nafhatus sa'aq untuk mematikan. Ketiga, nafhatul ba'at untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Jika melihat buku bertajuk Ensiklopedia Kiamat karya tim Gema Insani 2013, tiupan pertama yaitu tiupan faza atau tiupan yang mengagetkan. Melalui tiupan tersebut, manusia akan merasa kebingungan, bumi terbelah, gunung berterbangan, dan binatang-binatang berhamburan. Setelah itu, Allah mengutus Israfil untuk meniup selanjutnya yang mematikan. Tiupan selanjutnya, Allah kembali meminta Israfil meniup sangkakala untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Dari hadis yang diriwayatkan tersebut disebutkan pula bahwa bentuk trompet sangkakala seperti tanduk yang terbuat dari cahaya. Sementara ukuran bulatan pada depan trompet disebutkan seluas langit bumi. 3. Tugas lain dari malaikat Israfil. Tak hanya sebagai malaikat peniup sangkakala, dijelaskan pula tugas lain dari malaikat Israfil yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Imam Abdurrahim yang berjudul Syarah Qadaikul Akbar, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya malaikat Israfil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan 7 langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan itu dengan memberikan kekuatan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan kekuatan angin, kekuatan gunung, kekuatan sesuatu yang berat, serta Allah memberikan kekuatan hewan buas. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan tugasnya kepada Israfil untuk melindungi makhluk dan alam semesta sebagaimana yang disebutkan di atas. Sebagai makhluk Allah yang taat, Israfil juga selalu menemani malaikat lain untuk selalu bertakwa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Tangisan malaikat Israfil mengenai hari akhir. Disebut sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat akan semua ajarannya, Israfil pun pernah disebutkan menangis lantaran pernah menyaksikan neraka jahanam sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Melihat hal itu, Israfil pun menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah, dan tangisan tersebut berhasil dihentikan olehnya. Sebab jika tidak dihentikan, tangisan malaikat Israfil dapat membasahi bumi seperti banjir bandang yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Dari cerita lain pun disebutkan bahwa air laut dan seluruh air yang ada di bumi ini jika disatukan maka hanya cukup membasahi kepala malaikat Israfil. Disebutkan pula bahwa akan ada penyeru dan hal buruk yang belum pernah dilihat manusia adalah hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 6 yang artinya, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril, Israfil dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah.
Lantas, bagaimanakah dengan kita, wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Nah sobat, semoga dari apa yang Rizky sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Rizky ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel Rizky. Semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.